Produk perikanan adalah salah satu bahan pangan utama masyarakat di Indonesia. Kebutuhan akan konsumsi ikan setiap tahunnya semakin meningkat. Bahkan, menurut data Badan Pangan PBB atau FAO, konsumsi ikan di dunia per kapita diperkirakan mencapai 20 kg di tahun 2021. Dan pembudidaya ikan diperkirakan akan meningkat hingga 33%. Hasil budidaya ikan naik menjadi 172 juta ton atau meningkat sebesar 15%, jauh melampaui dari hasil 5 tahun terakhir. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang mampu membuat ikan hasil budidaya menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan pasar setempat. Letak geografis Kabupaten Sleman yang berada di kaki Gunung Merapi dan dikelilingi oleh barisan Bukit Manoreh membuat usaha budidaya ikan air tawar sangat menjanjikan karena berlimpahnya air yang menjadi faktor utama dalam budidaya ikan air tawar. Ikan nila, gurame, mas, dan lele adalah produk budidaya yang sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Sleman. Di samping itu, faktor lain yang sangat mendukung dalam peningkatan produksi ikan air tawar adalah ketersediaan pakan dengan harga yang murah. Ikan perairan darat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat hari ini. Namun harga pakan ikan pabrikan semakin hari juga dirasa semakin mahal. Sehingga tidak sedikit para pembudidaya ikan perairan darat kesulitan mensiasati masalah tersebut. Nah, para kelompok tani ikan ini selama ini merasakan kesulitan-kesulitan, terutama persoalan pakan. Pakannya mahal, sehingga tidak jarang para petani ikan ini tidak untung, bahkan seringnya rugi. Nah, dari situlah saya pernah tahun 2011 itu mengundang para petani-petani ikan di UGM, dan saya pun juga pernah diundang oleh Dinas Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan alternatif solusi mengatasi naiknya harga pakan, ya, untuk mencari alternatif bagaimana petani itu atau kelompok tani bisa membuat pakan secara mandiri untuk ikan yang mereka pelihara. Yang paling tinggi adalah biaya produksi dari pakan ikan itu sendiri. Yang waktu itu sampai sekarang ternyata biaya produksi pakan itu mencapai 85% dari biaya produksi keseluruhan. Nah, dan dari pengalaman-pengalaman mulai 2006 sampai 2010 kami hampir gulung tikar, dan ya banyak teman-teman yang sudah gulung tikar. Kami mencoba belajar bagaimana cara membuat pakan ikan. Kami belajar di mana-mana, terus kita didampingi oleh dari akademisi, dari UGM yang para ahli nutrisi. Dengan berjalannya waktu, kami bisa membuat pakan ikan walaupun belum sebaik pakan pabrik, tapi kualitasnya hampir sama, bisa dibilang sama, tapi dengan harga yang terjangkau oleh petani. Sampai saat ini kita budidayanya tidak hanya ikan sisik tapi ikan lele juga.
awal mula kita budidaya itu kita tujuannya untuk meraih keuntungan atau margin dari kegiatan kami. Tetapi waktu itu kita menggunakan pakan pabrikan, yang pakan pabrikan itu dengan perkembangan waktu sampai saat ini itu naik terus, tidak ada bahasa menurun enggak, sehingga itu menjadi keprihatinan kita. Kita mencoba diskusi dengan teman-teman, kebetulan kita ketemu dengan Pak Tirto, dengan posluh yang ada di wilayah, kemudian dinas terkait. Kita mencoba diskusi bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh petani tentang harga pakan yang sangat tidak terjangkau. Dalam arti kita budidaya sudah istilahnya sudah susah payah, tapi tidak ada keuntungan yang signifikan. Bersama Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman melakukan beberapa terobosan untuk membantu masyarakat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan penyuluhan tentang pembuatan pakan alternatif. Dengan harga pakan pabrikan yang semakin mahal, peternak perlu mencari alternatif untuk mengurangi tingginya biaya produksi perikanan. Para pembudidaya ikan dibantu oleh penyuluh mencari solusi terhadap tingginya harga pakan pabrikan. Kita mengambil sisa-sisa produk-produk olahan, pengalengan ikan misalnya, itu kan ada minyak ikannya. Terus pengolahan kecap, itu ada limbah pengolahan kecap. Terus misalnya restoran, itu ikan-ikan yang restoran yang orang tidak mau makan, disisihkan, itu kita olah menjadi bahan baku. Jadi sebenarnya banyak sekali bahan-bahan lokal yang bisa pakai sebagai sumber protein dan sumber energi. Kami mengambil dada halus dari Lampung sampai Jogja, itu harganya hanya 1.700 per kilo. Padahal untuk daerah kami, karena kami di Jogja ini kan ya lingkungannya kecil, jadi kan dengan jumlah produk untuk sumber energi itu ya memang agak sulit. Kami bukan lokal itu semua harus dari Jogja, enggak, lokalnya itu lokal Indonesia. Salah satu contoh misalnya untuk membuat pakan lele yang proteinnya antara 30 sampai dengan 33%. Kita menggunakan tepung ikan sekitar 35%. Nah, ini kan tepung ikan. Kita timbang dulu, misalnya ini kita timbang untuk jumlah 100 kilo, kita tumbang 35 kilo misalnya kan, untuk 35% di sini kita timbang lagi tepung darah itu 10%. Nah, 10%. Tambah lagi dedalus 20%. Ini dedalus atau katul 20%. 20 kilo. Nah, tepung jagung, ini tepung jagung 10%. 10%. Sekarang tambah lagi tepung kedelai. Nah, sisanya tepung kedelai. Nah, tepung kedelai. Terus kita tambah lagi mineralnya itu 1%, 1-2% mineral. Kalau sudah jadi campuran seperti ini, kita tambah probiotik yang ini kebetulan probiotik bikinan sendiri dengan rebung bambu, dengan nanas, dengan ujung ontong pisang, terus dengan temulawak, dengan jinten hitam, dan dicampur dengan gula merah yang ditumbuk. Jadi keseluruhan itu di blender atau ditumbuk halus, ditambah
tetes tebu atau gula atau apapun yang perbandingannya sama, itu nanti difermentasi. Fermentasi yang terbaik itu antara 20 sampai 21 hari itu fermentasi yang paling sempurna. Jadi kalau sudah terjadi probiotik seperti ini, kita masukkan ke dalam air. Airnya itu per 3 liter kita kasih kurang lebih 2 cc probiotik. Nah, ini caranya ini. Ini kurang lebih kita campur dalam 3 liter, kita campur 2 cc probiotik. Nah, ini sudah campuran. Nah, baru campuran itu kita semprotkan di campuran. Nah, seperti ini kita campurkan, nanti bentuknya sampai kadar airnya itu kurang lebih 30 sampai 40%. Nah, fermentasi itu bisa pakai fermentor atau apa saja yang bisa untuk merubah serat itu dari bahan itu menjadi rendah, terus protein menjadi naik, dari asam amino non esensial menjadi esensial, seperti itu. Sucipto dan para pembudidaya lainnya tidak sendiri. Mereka dibantu untuk bisa membuat formulasi pakan yang baik dan murah oleh para penyuluh dan para akademisi. Kebetulan saya sendiri juga mengembangkan paket teknologi pakan. Yang kami kembangkan teknologi fermentasi pakan, sehingga bisa memanfaatkan bahan-bahan baku pakan yang selama ini tidak banyak dimanfaatkan oleh petani, tetapi bisa dimanfaatkan melalui proses fermentasi. Ya, kita sebut dengan multimikrobia. Nah, multimikrobia inilah yang membantu proses fermentasi pakan yang menggunakan bahan-bahan yang tidak banyak dipakai dan mungkin juga harganya murah, kualitasnya mungkin tidak bagus, tetapi setelah diformulasikan, kemudian difermentasikan, jadilah bahan pakan itu formula pakan ikan yang harganya lebih murah, tetapi kualitasnya juga relatif lebih baik. Ini perlu cek ya, jadi kita analisiskan nanti. Soalnya hubungannya pesanan kita akhir-akhir ini memang cukup meningkat, Pak. Ini udah bagus Pak, ini Pak ya, dari sisi fisiknya, kemudian juga aromanya Sudah pas kira-kira, Pak. ya, saya yakin ikannya ini lahap nanti. Mudah-mudahan. Sudah dicoba, memang sudah lahap, hanya kan kita lebih meyakinkan lagi kalau ada dari Kandungan protein memiliki 35% dari bobot pakan. Untuk menghitung kecukupan kandungan protein, perlu diketahui kandungan protein dalam sumber pakan itu sendiri. Dengan keterbatasan tenaga dan mesin pembuat pelet, Sucipto tidak lagi membuat pelet secara langsung. Sucipto melalui Astro Pakanik menyalurkan tepung pakan yang sudah dicampur sesuai dengan jenis ikan. Para pembudidaya yang tergabung di dalam Astro Pakanik dilatih untuk membuat pelet secara mandiri dengan mesin sederhana sehingga kebutuhan pakan ikan bisa disalurkan secara merata. Pakan ikan yang baik adalah yang sesuai dengan jenis ikan dan kebutuhan nutrisi ikan, sehingga bobot dan pertumbuhan ikan sesuai dengan yang diharapkan. Pakan yang baik harus mengandung nutrisi yang cukup untuk pembesaran ikan. Syarat membuat pakan ikan itu kan ya tadi saya bilang harusnya lembut, protein cukup, dan terserap. Caranya apa? Caranya dari bahan baku yang sudah kita pilih, kan kita harus tahu itu bahan baku itu isinya apa. Misalnya mengandung karbohidrat apa, serat berapa, itu yang harus kita ketahui. Dengan cara ya kalau memang sudah
dengan sudah tahu ya nggak usah pakai diuji lab, tapi yang terbaik harus diuji lab. Pada pakan utama, kandungan nutrisi harus lengkap dengan memperhatikan kualitas bahan baku, kuantitas bahan, kandungan gizi, pencernaan, daya serap ikan, tidak beracun, dan harga bahan relatif murah. Kalau diambil harga rata-rata kan hampir 10.000 per kilo eceran. Di kami itu antara 5 sampai 6.000 per kilo. Supaya mendorong budidaya perikanan ini bangkit lagi, kami berusaha sekuat mungkin membuat pakan ikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat budidaya perikanan. Inovasi demi inovasi terus dicari oleh para penyuluh untuk mengatasi persoalan pakan, untuk meningkatkan produksi perikanan darat, termasuk mina padi atau kombinasi ikan dan padi dalam satu lokasi yang saat ini sedang dikembangkan. Di desa kecil Seyagan inilah awal ide pembuatan pakan alternatif tercurah. Jadi Astropakanik itu berdiri tahun 2010 bulan 10. Jadi waktu itu masih anggotanya sedikit. Nah, yang terakhir ini anggota kami sudah sekitar 30 kelompok. Tadi sudah sekitar 30 podakan. Dari satu podakan itu kan anggotanya juga ada yang 20, ada 30. Astropakanik ini bergabung dengan asosiasi gurami. Itu semua budidaya gurami. Itu yang sebenarnya mau beli tempat kami juga, hanya kami belum bisa mencukupi. Dengan peralatan yang sederhana dan bahan baku yang mudah didapat, hingga kini kelompok Astropakanik yang tersebar di Yogyakarta mampu memproduksi tepung pakan ikan sebanyak 1 ton per hari. Angka tersebut masih jauh dari angka kebutuhan pakan ikan di Yogyakarta secara keseluruhan. Produktivitas ikan kita saya kira sekarang lumayan, kita bisa tahun kira-kira bisa sekitar 30.000 ton. Kemudian konsumsi kita pun juga luar biasa sebetulnya produktivitas kita, jadi kita kira-kira sudah di atas 31. Yang ini adalah salah satu potensi yang luar biasa, tetapi potensi ini masih bisa kita tingkatkan. Usaha budidaya ikan perairan darat dengan pembuatan pakan ikan secara mandiri akan mendorong secara langsung produksi ikan yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya mencoba pakan ikan dari Astropakanik itu sudah lebih dari 2 tahun. Kita mempunyai beberapa kolam, itu kita mencoba eksperimen, ada yang menggunakan pakan pabrik, ada yang menggunakan pakan dari Astropakanik. Ternyata kalau kita hitung akhir, itu keuntungan dari pakan Astropakanik itu ada kelebihan atau peningkatan hampir 3 kali lipat dengan pakan pabrikan. Sehingga sampai saat ini kita selalu menggunakan pakan dari Astropakanik. Percampuran pakan dengan kandungan nutrisi yang sudah kita susun ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan, itu tidak harus dicetak dalam bentuk pelet, tapi bagaimana campuran pakan yang sudah ada itu tadi, kalau kita kasih air langsung bisa ngejel atau langsung bisa menggumpal. Nah, kalau ini tadi bisa terjadi seperti itu, kita akan sangat menghemat biaya ya, baik untuk pencetakan, baik untuk penjemuran, tenaga kerja dan sebagainya, itu sangat hemat sekali. Yang jelas semua masyarakat perikanan yang ada di Seyagan ini sangat menyambut kehadiran tentang pakan mandiri ini. Jadi semuanya ya. Nah, terus kenapa? Karena satu sisi pakan yang kita buat itu dengan lisensi dari pihak akademisi, sehingga kualitasnya secara
teknis bisa dipertanggungjawabkan, dan di situ yang jelas harganya relatif lebih murah. Salah satu contoh, harga di pasar itu 10.000, tapi kalau harga di Astro Pakanik atau pakan mandiri itu harganya 6.000. Jadi terpaut cukup banyak ya. Dengan demikian sangat mengharapkan kapasitas produksi itu tadi bisa segera untuk ditingkatkan, karena memang tingkat kebutuhan kita ya mendesak. Permintaan pakan alternatif yang tinggi tidak hanya menguntungkan anggota kelompok pembudidaya ikan Astro Pakanik yang sudah mampu membuat pakan sendiri, tetapi juga menguntungkan pembudidaya ikan di sekitarnya. Dukungan dan binaan dari mitra kelompok Astro Pakanik seperti penyuluh perikanan dan para akademisi memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha ini.